Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman Sevima? Nah, bersama kita kali ini hadir Profesor Dr. Ibnu Sina Chandra Negara SH.MH. Nah, beliau membawa kabar gembira nih karena baru saja meraih gelar profesor atau guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta atau yang biasa kita kenal UMJ begitu ya. Nah, Prof. Ibnu Sina ini sangat menginspirasi sekali nih karena mendapat gelar guru besar di usianya yang terbilang masih sangat muda yakni 33 tahun. Gelar tersebut pun tidak mudah gitu ya diperolehnya karena setelah 12 tahun berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum di UMJ. Nah, di momen yang bersejarah bagi Prof. Ibnu Sina ini, kita akan belajar bersama serta meminta tips bagaimana caranya bisa meraih gelar serta meraih gelar yang sangat membanggakan di usia yang masih sangat muda ini dari Prof. Ibnu Sina. Karena tidak banyak orang tahu nih, untuk menjadi sosok yang hebat dan inspiratif layaknya hari ini, ada perjuangan berat yang tentu Prof. Ibnu Sina lewati, begitu ya. Assalamualaikum, Prof. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya? Waalaikumsalam Bu Erna. Alhamdulillah baik, sehat. Baik, Prof. Nah, kita berbincang sedikit nih, Prof, ya tentang pengalamannya bisa meraih guru besar di usia yang sangat muda nih. Bisa diceritakan, Prof, bagaimana perjalanannya dan apakah ini sudah menjadi cita-cita sejak kecil? Mungkin bisa dikisahkan, Prof. Baik, terima kasih Bu Erna dan terima kasih juga Sevima atas upaya siar berita baik yang demikian ini supaya kemudian membawa manfaat bagi yang lain. Terutama ialah membuka mimpi kan. Karena memang saya yakini sekali ada stigmatisasi dan stereotip yang muncul di balik dari jabatan akademik profesor atau guru besar seperti itu. Yang pasti satu hal yang penting, beberapa faktor yang penting untuk mendukung pencapaian yang ada saat ini adalah pertama adalah bidang ilmu. Saya kebetulan menekuni bidang ilmu hukum. Nah, dengan demikian, ketika saya otomatis dulu sebagai mahasiswa yang kemudian dikader dibibit untuk menjadi dosen, saya mencermati sekali profesi dosen itu seperti itu. Mulai dari regulasi hingga kepada derajat tertingginya seperti itu dan kewajiban lainnya. Nah, satu hal yang pasti ketika itu dipelajari, maka saya mengetahui bahwa jabatan guru besar itu adalah jabatan poin secara administrasi negara, karena bidang saya hukum administrasi juga dan selain hukum tata negara, maka adalah jabatan poin. Sehingga menjadi guru besar di Indonesia itu adalah dipenuhinya segala poin. Nah, yang pasti ada beberapa hal yang banyak pertanyaan sekali di sosial media dan sebagainya mengenai usia yang sangat muda. Berarti asumsinya ialah saya menjadi dosen di usia 23 tahun. Karena dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, masa kerja minimumnya adalah 10 tahun. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang terjadi saya menjadi dosen di usia 21 tahun, bukan 23 tahun. Nah, yang pasti pada pada saat saya diangkat itu saya selesai S1-nya usianya 20 tahun. Jadi saya selesai usia S1 20 tahun. Lalu kemudian jadi uh, saya selesai usia di 20 tahun, kemudian selesai S2 di usia 22 dan doktornya saya itu selesai di usia 26. Sekarang 33 tahun, berarti sudah mencapai 7 tahun. Jadi lama sebetulnya. Karena saya 7 tahun sejak doktor menjadi guru besar. Yang kedua adalah saya tidak loncat jabatan. Jadi apakah mimpinya Prof. Ibnu dan yang lain sebagainya diperoleh dengan loncat jabatan? Tidak, karena menurut saya itu beresiko loncat jabatan. Jadi saya reguler seperti itu. Nah, ketika reguler kan timbul pertanyaan juga. Kalau reguler berarti bagaimana bisa S3-nya dibiayai negara, misalnya beasiswa, terus tugas belajar? Pasti itu pertanyaan. Jawabannya ialah tidak seperti yang demikian. Jadi S3-nya tidak menggunakan beasiswa dari negara, sehingga saya tidak tugas belajar. Sehingga saya mendapatkan izin belajar dan bisa melaksanakan tugas-tugas saya yang lain, seperti itu. Menulis dan sebagainya. Di saat yang bersamaan, pada saat itu juga saya mendapatkan dukungan yang sangat baik di institusi saya yang mempunyai sistem yang khusus sebetulnya. Jadi di Fakultas Hukum itu sistem rekrutmennya itu setiap dosen yang baru direkrut di awal itu dilakukan pembibitan dan pembinaan oleh dosen doktor senior atau guru besar. Nah, saya ditempelkan oleh guru besar yang kemudian dibina
terus-menerus, mulai dari karirnya hingga kepada karya ilmiahnya. Nah, ketika proses pembinaan itu berlangsung, guru besar saya sudah wafat tahun 2022, Prof. Saiful Bahri, Rektor UMJ dulu. Dan kemudian ketika pembinaan itu berlangsung, maka otomatis strateginya juga ditentukan gitu bagi yang punya potensial lebih sampai saat ini bahkan. Maka dosen akan diberikan pembiayaan secara mandiri oleh perguruan tinggi asal atau kemudian ya yang punya kemampuan karena profesi dan sebagainya ya biaya mandiri sendiri. Dengan tujuan adalah jabatan fungsionalnya tidak terkendala. Jadi saya rektor kepala tahun 2018, Bu Erna, cukup lama menuju ke diangkat di guru besar untuk persiapan. Jadi sebetulnya tidak cepat. Jadi sebenarnya kalau yang lain punya mimpi untuk menjadi lebih muda lagi bisa saja, tapi dengan dukungan institusi dan yang paling penting adalah budaya feodalisme di institusinya itu terkikis dan udah lumer sehingga stigmatisasi profesor di usia yang sangat muda ataupun muda itu tidak menjadi hambatan secara persepsi akademik seperti itu. Baik, Prof. Berarti memang perjalanannya tidak mudah gitu ya, dan perjuangannya pun cukup panjang gitu. Nah, bisa itu Prof diceritakan juga Prof terkait dengan perjuangan nih apa saja nih yang dilalui untuk bisa meraih guru besar ini, Prof? Baik, yang pasti adalah guru besar itu kan jabatan yang diperoleh karena poin yang lebih banyak karena karya ilmiah seperti itu. Jadi manajemen karir itu penting. Jadi bagi seorang dosen yang baru diangkat sampai dengan kurun waktu 5 tahun masa karirnya, mereka akan harus memperoleh dan memfokuskan karirnya di pengajaran. Lebih banyak mengajar lah kalau lebih seperti itu Bu Erna. Jadi mereka harus banyak mengajar sampai pada porsi yang cukup hingga pada level lektor. Nah, ketika sudah sampai lektor, maka mindset, mental, dan juga arah karirnya berubah menjadi harus lebih banyak dia mendapatkan porsi penulisan karya ilmiah. Jadi dia harus banyak menulis, ngajarnya dikurangin. Gitu. Nah, ketika ngajarnya proporsinya berkurang, menulis banyak, dan itu di konsisten dalam kurun waktu 5 tahun, maka otomatis bisa dicapai. Jadi saya yang paling berat adalah bagaimana merencanakan gagasan apa yang mau ditulis selama 5 tahun. Bagaimana tipsnya? Tipsnya ialah saya sering diundang jadi narasumber, pembicara, dan sebagainya. Saya nggak mau pakai PowerPoint. Jadi ketika diundang narasumber, saya akan berusaha untuk membuat esai atau tulisan 5 atau 6 halaman atau 7 halaman. Nanti setelah jadi narasumber yang selesai, itu saya lengkapi di waktu-waktu yang saya tentukan untuk dikonversi menjadi naskah artikel jurnal ataupun buku di kemudian hari. Ya, pada akhirnya memang winners takes on the detail ya. Seorang pemenang harus memfokuskan kepada hal-hal yang detail. Itu menjadi hal yang penting. Satu hal lagi yang lain yang penting biasa saya lakukan adalah biasanya bulan November dan Desember saya tidak melakukan kegiatan aktivitas apapun, lalu fokus untuk menulis sehingga pada bulan Januari atau Februari saya submit jurnal. Karena nggak ada ya apa namanya aktivitas di negara-negara Eropa ataupun Barat di musim dingin. Jadi itu adalah waktu yang tepat untuk orang Asia menulis, lalu kemudian kalau mau publikasi di wilayah Eropa, maka submitnya di bulan Juni, sehingga nanti prosesnya di tahun berikutnya ada hasil yang memuaskan. Memang harus tahu waktu-waktunya seperti itu ya, Prof ya, untuk Iya, melakukan penulisan gitu. iya, sama kayak jualan buah kan ada musim-musimnya, jadi nulis pun juga ada musim-musimnya. Jadi kapan timing yang tepat mengeluarkan dan tidak sporadis sehingga terencana. Betul betul. Nah, mungkin Prof bisa diceritakan juga nih, terkait, dorongan terbesar apa sih yang bisa yang ada gitu hingga, Prof bisa ingin menjadi guru besar gitu, Pak? Ya, alasannya ialah alasannya sederhananya seperti ini, Mbak. Usia 23 saya sudah jadi mahasiswa doktor. Usia 26 saya sudah selesai. Lalu mau ngapain lagi? Satu itu. Yang kedua adalah institusi saya membutuhkan itu, ya. Jadi itu menjadi hal yang penting dan yang paling krusial lainnya yang ketiga adalah mengapa tidak stereotip terus kemudian stigma bahwa profesor harus berambut putih itu bisa dilunturkan gitu. Jadi ya saya bisa menikmati jabatan guru besar saya lebih lama dibandingkan jabatan saya sebelumnya, LK, lektor ataupun asisten ahli. Jadi kalau sudah seperti itu kan dosen yang muda punya harapan, punya mimpi yang sama, dan saya mengantarkan itu saja sebagai sebuah kesempatan yang sebetulnya bisa diraih juga.
Nah, itu kan tadi memang, apa ya, melunturkan stereotype bahwa, guru besar itu berambut putih gitu. Nah, tapi berdasarkan statistik, Kemendikbudristek, hanya sekitar 1,9 juta dari 3,7 juta lulusan SMA yang lanjut kuliah gitu, Prof, ya. Nah, gimana nih bagi masyarakat awam yang ingin, yang apa ya, memastikan bahwa pendidikan itu sebenarnya penting gitu, bahkan untuk bisa meraih guru besar pun juga itu, sangat membantu untuk ke depannya nanti gitu, Prof? Baik, ada persoalan yang mendasar, Bu Erna, dari segi pendidikan ya. Jadi pendidikan itu kan motivasi utamanya seharusnya meningkatkan derajat manusia. Tapi persoalannya ialah di masa yang jauh lebih dewasa ini, cenderung motivasi pendidikan itu murni ekonomi. Artinya ada korelasi yang nyata antara pendidikan yang tinggi dengan ekonomi. Padahal dua-duanya itu tidak selalu menjadi hal yang diharuskan gitu. Sehingga terkadang mindsetnya bahkan regulasi kita ini kan dia disusun sedemikian rupa untuk perguruan tinggi bisa atau orang yang mau menempuh studi tinggi itu diharapkan mereka bisa langsung bekerja dan mempunyai derajat ekonomi yang baik. Makanya dikeluarkan konsepsi yang tahun 80-an disebut sebagai link and match. Jadi yang sekarang itu nggak baru-baru amat gitu. Tadi udah ada tahun 80-an tentang link and match gitu. Nah, ini yang membuat pada akhirnya sikap pragmatis juga dari kelompok muda kita, selain daripada akses yang terbatas dari segi ekonomi dan juga safety net dari negara untuk pendidikan tinggi. Jadi yang mengakibatkan mindset yang dibangun adalah wirausaha, tidak perlu cerita sukses story yang banyak juga banyak mempengaruhi bahwa tidak perlu lulus kuliah, tidak perlu lulus SMA untuk jadi kaya. Nah, ini yang kemudian menjadi berkembang. Mindset-mindset ini memang masuk ke wilayah regulasi hukum kita dan juga yang lain, sehingga yang paling buruk kan kalau itu menjangkit ke dosen gitu kan. Buat apa jadi guru besar kalau saya aktif di profesi pendapatannya juga jauh lebih besar seperti itu. Jadi kalau kemudian mindsetnya seperti itu ya seseorang seseorang mimpi dan fokusnya akan terbatasi dari motivasinya. Ya kalau motivasinya hanya ke sana ya berhenti di sana. Kalau motivasinya menjadi derajat yang tertinggi ya dia bisa capai itu. Seperti itu. Baik. Ada nggak Prof pesan-pesan bagi, apa ya, pelajar-pelajar yang ada di Indonesia mungkin ya untuk, tadi dibilang bisa meningkatkan terus pendidikannya, Prof? Yang pasti ialah eh, semua akan mengikuti ya pendidikan yang baik, semua akan mengikuti itu udah janji di Al-Qur'an juga, dan janji yang banyak terbukti pasti akan membuat eh, eh, kita akan mempunyai derajat yang tinggi. Tinggal persoalannya adalah memang niatnya adalah konsisten atau tidak. Nah, bagi pelajar-pelajar yang lain, jangan pernah beranggapan bahwa semua itu nggak mungkin. Sebagian besar ketidakmungkinan itu kita yang ciptakan kok. Mindset kita yang memblok kita sendiri. Dan proses mendecrease ya, menurunkan cita-cita kita kan itu karena kita melihat diri kita sendiri. Tidak pernah melihat bahwa cita-cita itu bisa diraih dengan kita menaikkan diri kita sendiri. Itu asumsi dari saya. Baik, terakhir Prof, mungkin tadi juga sudah berbagi sedikit ya tipsnya, apa nih, apa saja tipsnya untuk pelajar-pelajar yang ingin mengikuti jejak Prof Ibnu Sina bisa menjadi, guru besar di usia yang masih sangat muda, Prof? Ya, yang pasti adalah rencana ya. Yang rencana menjadi guru besar di usia sangat muda itu bukan karena pintar sebagian besar, tapi karena strategis. Jadi untuk konteks yang saya lakukan itu bukan mencerminkan kecerdasan juga, tapi strategis. Karena yang lebih cerdas daripada saya pasti sangat banyak gitu. Tapi kebetulan karena strategis itu menjadikan kita lebih baik. Nah, artinya bagi siapapun yang ingin mengikuti ataupun melampaui, dan saya rasa harus ada yang melampaui gitu ya, adalah dengan cara jauh lebih strategis dalam merancang mimpinya gitu ya. Karena pada akhirnya mimpi bisa dicapai dengan rancangan yang strategis dan juga ya komitmen yang teguh ya, karena pasti semua tahu bahwa apa yang saya lakukan terlalu banyak pengorbanan yang harus saya lakukan juga seperti itu. Itu saja Bu Erna dari saya. Baik, terima kasih banyak Prof Ibnu Sina telah berbincang dengan Sevima dan berbagi pengalaman nih kepada teman-teman Sevima, mungkin juga nanti ada yang terinspirasi gitu ya untuk menjadi guru besar di usia yang masih sangat muda. Terima kasih banyak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.